Kita di Kota Bekasi ini punya beberapa BUMD, salah satunya PDAM, Migas, Sinergi, Mitra Patriot, dan BPRS Syariah, BGB juga. Ini semuanya BUMD kita memang sedang bergerak semuanya. Tapi kita cukup bangga dengan dua BUMD yang ada di Kota Bekasi yang kemarin sudah mendapatkan top award ya, top BUMD ya, top BUMD. Salah satunya BPRS Syariah dan juga Migas. Ini dua BUMD kita menjadi BUMD andalan kita juga ya, yang sudah memberikan kontribusi cukup baik terhadap PAD Kota Bekasi. Kita berharap BUMD-BUMD yang lainnya nih, yang belum mendapatkan top BUMD ini bisa mengejar. Bisa tahun depan bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Bekasi dan bisa mendapatkan predikat tersebut. Kita dari Komisi 3 terus mendorong mitra kerja kita yaitu dinas-dinas berpenghasilan bisa melaju lebih cepat lah untuk mencapai target. Kita berharap tahun ini bisa lebih lah, agar program-program pemerintah daerah ini bisa berjalan. Ya, kita berharap BUMD Kota Bekasi ini bisa memberikan kontribusi lah terhadap PAD, karena ini menjadi leading sektor pendapatan. Karena BUMD ini kan satu organisasi bisnis pemerintah ya, yang sudah dimodalkan yang cukup besar terhadap pemerintah Kota Bekasi, dan tentunya harus bisa memberikan juga kontribusi yang besar terhadap Kota Bekasi. Halo, Indah, di mana? Oh iya, ini Indah, saya di sini. Sebelah kiri. Oh iya itu Indah lihat kok. Oke Bang Arif ke sana. Oh iya, oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, kembali lagi bersama kami dalam Unjuk Bicara, edisi spesial Bicara Parlementaria. Nah pemirsa, kali ini senang sekali saya Indah Fitri dapat menemani Anda pada edisi spesial kali ini. Ngomong-ngomong, hari ini saya sedang berada di kawasan CFD yang ada di Kota Bekasi. Nih pemirsa, pernahkah Anda berpikir fasilitas yang selama ini kita nikmati di kota tercinta kita ini ternyata ada mesin besar, yaitu pendapatan asli daerah yang mensupport kemajuan kota. Nah, sekarang lagi jadi sorotan nih BUMD, terutama BUMD di Kota Bekasi. Hari ini kita akan kupas tuntas, tanyain langsung ke sosok inspiratif yang aktif untuk melihat dan juga mengawasi terkait BUMD di Kota Bekasi itu sendiri. Dengan narasumber spesial kita, yaitu ada Bang Arif Rahman Hakim SH. Beliau merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Langsung aja yuk kita tanya-tanya ke beliau. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, langsung aja diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena akan banyak sekali episode-episode spesial untuk menambah wawasan Anda. Langsung aja kita ke narasumber kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Bang Arif. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi, udah lari-lari? Sudah, ya? Alhamdulillah. Nah, Bang Arif, biar seru, kita kan pengen ngobrol spesial nih hari ini. Kayaknya kita ngobrol spesial di sini aja. boleh. Oke, pemirsa, sebelum kita kupas tuntas terkait masalah BUMD ini, sebelum kita mengupas tuntas ya tentang masalah ini, kita akan sambut dulu nih kehadiran sosok inspiratif dan aktif sekali untuk mengawal sektor ekonomi daerah tersebut, terutama tentang BUMD yang akan kita bahas hari ini. Sudah hadir bersama kita hari ini, selamat datang Bang Arif. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bang Arif perkenalan, saya izin dulu nih untuk present ya. Kayaknya udah nggak asing ya untuk melihat sosok ini ya. Jadi hari ini kita bersama dengan Bang Arif Rahman Hakim ya. Beliau merupakan Ketua dari Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Iya, Alhamdulillah. Wah, Bang Arif pagi ini seger banget nih kelihatannya. Ya, sudah rutinitas ya olahraga di sini. Wah, Alhamdulillah. Benar. Udah berapa putaran nih? Sudah 5 putaran. Wah, udah 5 putaran Alhamdulillah. ya. Mbak Ida sudah berapa putaran? Saya berapa putaran ya? Aduh, diingat-ingat dulu ini. Tapi ini memang ya Bang Arif, alhamdulillahnya sekali fasilitas di Kota Bekasi, terutama di wilayah ini yang sering dipakai oleh masyarakat untuk
berolahraga. Betul, betul. Ini tentunya sangat membantu sekali, support sekali bagi masyarakat Kota Bekasi yang ingin memiliki pola hidup sehat. Betul. Ya, bener ya Bang Arif ya. Iklan ya. Jadi iklan ya kita ya, tapi emang bener nih, jangan mau kalah. Bang Iya. Arif aja udah 5 putaran, kayaknya habis ini mau lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi ya, saya juga deh nggak mau kalah ini. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong nih Bang Arif, hari ini kan kita akan bahas tentang sektor, terutama sektor ekonomi di Kota Bekasi ini sendiri ya. Yang mana sekarang masyarakat nih lagi melek banget terhadap BUMD di Kota Bekasi. BUMD sendiri kan mendorong perkembangan dari pendapatan daerah ya. Betul. Pendapatan daerah Kota Bekasi. Boleh dong Bang Arif sedikit memberikan informasi nih ya terhadap pendengar terkait BUMD itu sendiri dan seperti apa kontribusi dari BUMD terhadap PAD Kota Bekasi. Iya. Ya, jadi Mbak Indah, kita di Kota Bekasi ini punya beberapa BUMD, salah satunya PDAM, Migas, Sinergi, Mitra Patriot, dan BPRS Syariah. Juga ada, lupa saya tuh, 2 lagi ya. BJB juga, terus 1 lagi. Ini semuanya BUMD kita memang sedang bergerak semuanya. Tapi ada BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bekasi. Tapi kita cukup bangga dengan 2 BUMD yang ada di Kota Bekasi yang kemarin sudah mendapatkan top award ya. Top BUMD ya, top BUMD, salah satunya BPRS Syariah dan juga Migas. Ini 2 BUMD kita menjadi BUMD andalan kita juga ya, yang sudah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD Kota Bekasi. Kita berharap BUMD-BUMD yang lainnya nih, yang belum mendapatkan top BUMD ini bisa mengejar. Bisa tahun depan bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Bekasi dan bisa mendapatkan predikat tersebut. Wah, sebelumnya selamat nih ya Bapak Ya, ya. sama-sama. Berarti ini merupakan prestasi di tahun 2025 ini ya? 2025 ya, 2024-2025 ya. Wah, luar biasa itu. Berarti tadi dari Migas dan BPRS Syariah. BPR Syariah ya. Dan ini semoga bisa jadi motivasi juga Betul, ya Pak ya betul. untuk BUMD yang lainnya ya Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, kan beberapa daerah juga BUMD-nya sudah melakukan digitalisasi nih pelayanannya nih Pak. Nah, kalau dari Kota Bekasi sendiri nih, apakah sektor BUMD di Kota Bekasi juga sudah masuk ke digitalisasi saat ini? Ya, sementara gini, kita memang coba mendorong dulu di Bapendanya, Badan Pendapatan Daerahnya untuk digitalisasi. Kita sudah pernah studi banding ke Kota Malang dan beberapa daerah lainnya yang sudah mendigitalisasi Bapendanya. Ini cukup baik, memberikan kontribusi PAD yang cukup maksimal. Lalu inilah keinginan kita pada tahun depan ini sudah bisa Kota Bekasi mengikuti alur yang baik di daerah-daerah yang lain. Kalau kita melihat Kota Malang itu lebih kecil daripada Kota Bekasi, tapi kontribusinya cukup maksimal. Dan kita kepengen juga BUMD yang ada di Kota Bekasi ini mengikuti hal yang sama. Sudah mendigitalisasi, sudah bisa memberikan informasi yang akurat tanpa lagi kita harus bertanya atau memanggil mereka untuk membuat laporan. Tetapi kalau sudah digitalisasi, kita sudah melihat di layar besarnya berapa jumlah kontribusi PAD yang untuk bulan ini atau bulan yang akan datang atau tahun ini atau tahun yang akan datang. Itu sudah bisa kita baca. Benar ya, karena sekarang memang semua sudah mudah dilihat Ya, itu betul. melalui digital ya. Apalagi kan sekarang era sudah semakin canggih ya Betul. kan. Jadi memang pemerintah bisa lebih berkontributif tadi ya Betul. melalui platform digital itu. Tapi menurut Bang Arif sendiri nih, seperti apa nih Bang caranya agar BUMD yang lain gitu ya, terutama yang tadi mungkin termotivasi lah dari Iya. award tadi gitu, agar mereka juga ikut serta aktif gitu Memberikan loh. kontribusi PAD Iya, juga ya memberikan harusnya ya. kontribusi Ya, PAD. jadi gini, kita punya 2 BUMD yang baru saja dilantik 2 direksinya, 2 direktur utamanya, yaitu Mitra Patriot dan Sinergi. Kita tentu melihat Mitra Patriot ini belum sama sekali memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bekasi. Lalu Sinergi, informasi yang kita dapat itu waktu rapat kerja tahun ini dia akan memberikan kontribusinya. Dan kita berharap pada direktur yang baru-baru ini menjabati 2 BUMD ini bisa melaju dengan cepat. Bisa menjadi mesin utama di BUMD. Bisa memberikan kontribusi yang baik dan besar terhadap Kota Bekasi. Ini kita akan melihat beberapa bulan ke depan. 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun dan 2 tahun berikutnya. Kalau mereka mampu, ini satu hal yang sangat kita banggakan tentunya ya. Apalagi ini menjadi pilihan wali kota kita bahwa dua direktur ini sudah melalui asesmen,
terus uji kelayakan, dan ini mudah-mudahan bisa mampu memberikan dorongan yang besar pada mesin PAD kita. Oke, baik-baik. Luar biasa sekali Ya, berarti ya Pak ya. betul. Dan ini juga pasti masuk ya ke dalam visi dari Wali Kota Bekasi. Iya, juga Bekasi ya. keren ya. Pengen Bekasi keren kan? Iya. Tapi sementara belum keren nih, karena PAD-nya masih 40% sekian kan. Kita jaga-jaga. Targetnya harus 100%. 100%. Tetapi karena ini sudah triwulan kedua mau selesai, mau ketiga, kita wanti-wanti juga. Makanya kita dari Komisi 3 terus mendorong mitra kerja kita, yaitu dinas-dinas berpenghasilan, bisa melaju lebih cepat lah untuk mencapai target. Tahun lalu kita sudah gagal ya, tidak maksimal ya. Tidak sampai target, hanya 80% sekian. Kita berharap tahun ini bisa lebih lah. Agar apa ya, agar program-program pemerintah daerah ini bisa berjalan lah. Karena tentu butuh support ya Pak Ya, terhadap betul. PAD itu sendiri ya. Nah ini bagaimana nih Pak langkah pengawasan dari Komisi 3 DPRD Kota Bekasi agar bisa sampai ke target tersebut nih? Apa yang dilakukan oleh Komisi 3 Ya. DPRD Bekasi? Kami selalu berkomunikasi melalui rapat kerja dengan mitra kita, salah satunya Bapenda. Salah satunya kemarin kami melakukan kunjungan kerja atau sidak ke salah satu hotel yang mereka nunggak pembayaran pajaknya. Kita tempelkan stiker memberitahukan bahwa hotel ini belum melakukan pembayaran pajak ya. Itu sudah kita lakukan agar memberikan efek jerah lah pada mereka yang wajib pajak belum membayarkan pajaknya. Dan ini alhamdulillah banyak para WP ya, wajib pajak yang sudah komunikasi dengan UPTD-UPTD-nya. Mereka akan membayarkan pajaknya, ada yang secara cicil, ada yang secara akan melunasinya. Ini apakah program baru nih? Oh iya. Inisiasi baru dari Bang Arif? Enggak, ini memang aturan ya, aturan yang sudah ada di undang-undang ya. Dulu juga saya pernah Lombok juga pernah, mereka bergandengan dengan KPK melakukan pemasangan spanduk pemberitahuan bahwa objek ini belum melakukan pembayaran pajak. Itu dilakukan, akhirnya mereka bersama-sama membayarkan pajaknya terhadap daerah mereka. Ini baru dimulai lah, semoga bisa memberi efek jerah lah. Karena bagaimanapun juga wajib pajak ini suatu kewajiban yang diatur oleh undang-undang ya, dan itu ada pidana administratifnya, ada sanksi administratifnya, dan juga ada sanksi pidananya gitu loh. Tapi nih dari aksi tersebut Bang, ada nggak respon-respon dari warga gitu sendiri yang mendukung atau mungkin ada yang nyeleneh, kali kan tahu sendiri ya netizen sekarang gitu Bang Arif. Gimana nih respon-respon warga terhadap aksi tersebut? Tapi saya baca semua banyak netizen yang mensupport ya. Mereka malah menganggap bahwa hotel tersebut itu hotel yang bagus ya kan. Memang hotel bagus, pelayanannya baik, tapi kenapa ya tidak bayar pajak? Nah, itu. Ini kan pajak amanah yang diberikan para tamu, dibayarkan, yang dibayarkan para tamu mestinya dikembalikan ke pemerintah kan untuk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Tetapi amanah ini tidak mereka bayarkan. Jadi kalau banyak masyarakat mencibir itu kayaknya untuk saat ini minim ya. Lebih banyak mensupport ya, mensupport bahwa ini tindakan yang bagus katanya. Jadi kami Komisi 3 mendampingi Bapenda untuk melakukan hal ini tidak saja minggu kemarin, tapi minggu yang akan datang kami akan juga turun untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang ada. Oke, kayaknya saya termasuk salah satu netizen yang support deh ya Pak, bener ya. Memang benar. Dan kemarin juga saya sempat juga Pak ngobrol dengan ketua dari DPRD Kota Bekasi. Beliau bilang bahwa banyak masyarakat yang memang tahun ini lebih banyak mensupport program pemerintah. Justru kita bersyukur ya Pak. Memang harus seperti itu karena bagaimana pemerintah bisa berjalan kalau masyarakat aja nggak mau support ya Pak. Nah makanya memang penting sekali nih dukungan dari masyarakat dan semoga ya semua jeripayah dari Komisi 3 DPRD Bekasi ya untuk memajukan PAD daerah tadi agar tercapai targetnya ya di tahun ini, semoga bisa tercapai. Betul. Gitu ya Bang Arif. Dan Masya Allah sekali ya banyak insight yang kita dapatkan nih Bang Arif hari ini, terutama terkait tentang BUMD tadi yang mensupport penuh terhadap PAD Kota Bekasi. Sebelum kita akhiri nih Bang Arif, kayaknya boleh deh kita ajak nih pendengar untuk melihat situasi sambil kita jalan ya. Olahraga ya. Ini bener olahraga nih. Siap nih, capek nih. Siap dong saya, jangan mau kalah ini saya ya. Baik, ayo. Dan Bang Arif bagaimana nih, menurut Bang Arif sendiri apa harapannya nih terhadap BUMD itu sendiri dan terutama terhadap kemajuan Kota Bekasi? Ya kita berharap BUMD Kota Bekasi ini bisa memberikan kontribusi lah terhadap PAD. Karena ini menjadi leading sektor pendapatan. Karena BUMD ini kan satu organisasi bisnis pemerintah ya. Yang sudah dimodalkan yang cukup besar terhadap pemerintah Kota Bekasi.
dan tentunya harus bisa memberikan juga kontribusi yang besar terhadap Kota Bekasi. Jadi kita sudah ada 2 BUMD yang sudah top BUMD dan kita berharap yang lainnya juga bisa menyusul menjadi top BUMD. Tentunya mendapat predikat itu salah satu memberi pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat di lini sektornya, lalu memberikan PAD yang cukup besar lah terhadap PAD Kota Bekasi. Dan kita berharap seperti Mitra Patriot, Sinergi ini mampu memberikan kontribusi yang besar juga terhadap Kota Bekasi, karena ini 2 BUMD ini baru saja mempunyai direktur utama ya di Kota Bekasi ini, dan kita berharap itu semua bisa menjadi apa yang kita harapkan. Amin. Ya, pokoknya intinya semoga BUMD ini menjadi lumbungnya PAD Kota Bekasi. Betul, gitu itu harapannya. Ya, gitu. betul. Nah, itu dia tadi sahabat pendengar dari EJ Pro. Ya, tentunya hari ini kita sudah asik banget obrolin masalah ya pensupport ekonomi Kota Bekasi bersama ahlinya langsung lah seperti itu ya. Dan semoga diskusi kita hari ini dapat menambah wawasan bagi para pendengar semua, khususnya juga bagi warga Kota Bekasi biar makin tahu, makin terbuka sumber dari semua fasilitas ini disupport juga terhadap PAD Kota Bekasi seperti itu. Kalau gitu terima kasih banyak Sama-sama. Bang Arif hari ini sudah berkenan untuk berbagi bersama kami di sini dan semoga sehat selalu. Amin, Bang amin. Arif. Makin semangat olahraganya. Terus jadi nih olahraga bareng? Jadi dong. Oke, Kita ayo. harus sampai berapa putaran nih? 5 putaran. 5 putaran lagi ya. Kalau gitu terima kasih banyak pemirsa sudah ikut menyimak episode Unjuk Bicara segmentase Parlamentaria kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber inspiratif lainnya. Saya Indah Fitri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kita lari.